Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Tadabbur Adventure. Nah, sekarang saya berada di pertigaan atasnya Waduk Wonorejo. Dan ini adalah portal masuknya dari atas. Nah, pada kali ini saya akan menjelajahi sekeliling dari waduk atau bendungan Wonorejo yang berada di Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung. Ini tadi sekitar jam 2:45 ya. Jadi hampir sore hari. Dan startnya tadi saya dari Desa Mulyosari. Jadi nanti ketika memasuki daerah waduk itu sudah masuk ke Desa Wonorejo. Nah, ini treknya seperti ini ya. Jadi enak sekali ya. Karena Waduk Wonorejo sendiri merupakan salah satu ikon kota Tulungagung ya. Dan dulu sempat menjadi waduk terbesar se-Asia Tenggara. Tapi itu zaman dulu ya. Kalau sekarang kalau tidak salah itu Waduk Jatiluhur. Tapi dulu sempat ya di Waduk Wonorejo itu termasuk menjadi waduk terbesar se-Asia Tenggara. Jadi ya lumayan luas lah ya ini. Nah, ini di depan ini ada percabangan. Nah, ketika ingin mengelilingi waduk, ini saya startnya dari belok kanan ini ya. Nah, jadi kalau lurus tadi itu tembusnya ke Waduk Wonorejonya langsung. Nah, tapi ini saya belok ke kanan. Jadi nanti saya memutari waduk sampai tembus di arah lurus pertigaan tadi ya. Nah, mungkin ada yang sudah tahu ini arahnya adalah searah dengan tempat wisata Ranugumbulo ya, yang dulu sempat viral karena view-nya seperti Danau Ranugumbulo yang ada di Gunung Semeru. Nah, di dalam perjalanan ini nanti kita akan melewati beberapa jembatan, sungai, dan pemukiman desa. Dan tentunya juga melewati pepohonan seperti ini ya. Karena ini lumayan luas waduknya. Jadi mungkin butuh berapa menit ya, mungkin hampir 1 jam. Ya, nanti silahkan bisa disimak videonya ini. Nah, di depan nanti ada semacam terowongan yang digunakan sebagai saluran irigasi di area waduk. Nanti coba saya review ya, karena terowongannya itu sebagai aliran air dari atas dari sebelah kanan ya. Mungkin asalnya dari desa atasnya ya. Jadi kan ada aliran sungai dari atas, lalu kalau semakin ke bawah jadi mengikuti gravitasi. Jadi airnya turun menuju ke arah waduk. Nah, ini di depan ini ada terowongan airnya. Nah, kita coba lihat dulu. Oke, saya parkir sebentar di sini. Sampai terbang airnya. Nah, itu tadi aliran airnya lumayan deras sekali ya. Nah, sekarang kita lihat terowongannya sebelah sini. Jadi ini harus hati-hati ya. Oh, ini terowongannya. Ini tebing ya. Nah, itu ada tangga untuk turun, di situnya sangat darurat sekali.
Ini ada bunker apa itu nggak tahu. Tempat kita di atasnya ini ada pegunungan, mungkin masuk desa Samar ya. Oke, bismillah, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, di sini trek sudah mulai banyak kerikilnya. Nah, jadi harus hati-hati lewat sini. Mungkin karena banyak kendaraan berat yang lewat sini ya. Mengingat di sebelah Ranukumbolo itu kan ada tumpak bledek. Ya, biasanya banyak ini penambang batu yang ke sana. Jadi kadang ada truk, terus ada kendaraan roda 4 yang lewat sini juga. Nah, jadi harus hati-hati di sini ya. Apalagi kalau musim penghujan, ini lumayan licin ya di sini. Karena ada aliran air juga dari atas ya. Jadi merembes lewat tebing sebelah kanan. Dan di depan itu ada jembatan lagi. Nah, jadi ketika mengelilingi Waduk Wonorejo ini kita akan melewati banyak sekali jembatan seperti ini ya. Entah itu jembatan yang agak besar seperti ini atau jembatan yang kecil. Karena di waduk sendiri kan merupakan pusat dari aliran air ya yang turun dari atas. Nah, di sini treknya agak menanjak lagi. Dan ini sebentar lagi kita sampai di Ranukumbolo. Oke, harus hati-hati dulu. Oh ya, sekalian kita nanti akan melihat view yang bagus ya. Sambil mencari spot foto yang keren dan tersembunyi. Karena Waduk Wonorejo sendiri kan potensinya kan sangat banyak ya, saking luasnya ini. Jadi nanti ada beberapa sudut di Waduk Wonorejo yang view-nya bagus untuk difoto, yang ada di pinggir jalan ini. Untuk Waduk Wonorejo sendiri ini sebenarnya sudah dibangun beberapa puluh tahun lalu ya. Ini dulu itu dibangun sejak tahun 1992. Itu mulai dibangun. Lalu diresmikannya itu tahun 2001. Ya, jadi hampir 9 tahun lah ya proses pengerjaannya. Ya, lumayan lama. Lalu untuk kapasitas waduknya sendiri itu ya sekitar 122 juta meter kubik ya. Jadi ya lumayan luas itu untuk kapasitas airnya. Dan Waduk Wonorejo ini letaknya berada di Kecamatan Pagerwojo yang termasuk di kaki Gunung Wilis ya. Meskipun tidak terlalu dekat, tapi ini sudah termasuk pegunungan ya. Jika dari perkotaan Tulungagung sekitar 12 km. Nah, nanti untuk info lebih jelasnya bisa dilihat di internet. Nah, ini beberapa jalannya juga ada kumbangan air ya, karena beberapa waktu lalu mungkin di sini agak hujan, jadi seperti itu. Tapi ya tidak terlalu sulit ya treknya, masih bisa dilalui motor. Dan ini mobil roda 4 juga bisa lewat sini ya, jadi tidak perlu khawatir. Di Waduk Wonorejo sendiri itu juga ada beberapa tempat wisata yang menarik ya, selain Ranukumbolo dan tumpak bledek. Jadi nanti kita akan melewati beberapa tempat wisata seperti wisata Girimulyo itu yang baru. Terus nanti ada tempat wisata Waduk Wonorejonya sendiri dan beberapa spot tersembunyi lainnya ya. Nah, dan sebelah kiri ini adalah Ranukumbolo. Ini pintu masuknya yang zaman dulu itu ya. Mungkin digeser ya agak ke depan. Dan sekarang menjadi sepi karena jarang ada pengunjung. Nah, oke, kita lanjutkan saja karena sudah pernah ke Ranukumbolo dulu. Oke, kita lanjut. Dan di sini lumayan ini ya, sepi ya, jadi tidak terlalu ramai sore hari ini. Nah, dan di depan itu adalah, nah ini pintu masuk Ranukumbolo yang baru itu sebelah sini.
Nah, kan banyak warung-warungnya, banyak mobil yang parkir di sana. Nah, ini pintu masuk yang baru. Kalau yang lama itu yang saya beritahu tadi. Jadi sekarang dipindah. Dan yang sebelah sini juga ada beberapa warung dan ada toilet juga. Oke, kita lanjutkan saja. Nanti setelah ini kita melewati beberapa spot foto tersembunyi dan masuk ke tempat yang namanya Tumpak Bledek. Tumpak Bledek sendiri itu adalah sebuah tempat tambang. Jadi untuk mencari batu biasanya di sana. Kadang ada truk angkutan yang lewat situ lalu mengangkut batu-batuan. Kalau sekarang ya kurang tahu ya apakah masih ada atau enggak. Nah, seperti inilah treknya. Jadi jalurnya kan jalur pegunungan, jadi kadang turun kadang naik. Nah, ini ada air terjun kecil. Nah, sebelah kanan tadi itu aliran air dari atas sana. Kalau musim penghujan itu malah banyak ya yang seperti itu. Jadi wajar saja di sini banyak sekali aliran air. Oke, saya cek dulu. Nah, ternyata di pinggir jalan ini ada view juga ya, tapi masih tertutup. Jadi saya cari view tersembunyi lainnya. Ya, semoga dapat view yang bagus. Nah, di sini banyak sekali rumput gajah ya. Oke, kita mampir dulu, kita cek di sini view-nya bagaimana. Insya Allah. Ini waduk ya. Ya, alhamdulillah lumayan bagus ya view-nya tadi, Insya Allah. Ya, lumayan lah untuk dokumentasi foto nanti. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita mengelilingi Waduk Wonorejo. Nah, ini treknya agak basah ya karena banyak kumbangan air. Ini karena barusan hujan. Oke, waduh, ini banyak sekali airnya, harus hati-hati. Oke, lanjut saja. Jadi ini lokasinya di setelahnya Ranugumbulo. Jadi nanti kalau ada yang mau mencari foto atau view seperti tadi bisa dicek ya di pinggir jalan. Oke, kita lanjutkan. Dan di depan sini ada semacam gubuk ini ya. Jadi di sekitar atau di sekeliling Waduk Wonorejo ini banyak gubuk seperti ini ya. Karena selain jadikan tempat wisata, di tempat ini juga digunakan untuk memancing ya, untuk mancing ikan. Jadi kadang orang yang mancing itu parkir di gubuk itu, terus ada yang bermalam, kadang ada yang cuma beberapa jam ya, jadi macam-macam lah ya. Di sini termasuk ramai untuk mancing ya. Jadi banyak orang yang mancing di sini karena ikannya banyak. Nah, oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, di sini jalurnya masih sama seperti tadi. Jadi harus hati-hati, jangan sampai masuk lubang jalan. Nah, di sini banyak sekali ya suket gajah di sini ya. Di kebanyakan warga sekitar sini ini menanam suket gajah seperti ini. Oke, nah di depan itu lumayan silau ini. Oke, nah ini mulai turun jalurnya, nah harus hati-hati. Nah, ini ada tikungan. Tikungannya lumayan tajam ini dan agak nanjak. Nah, oke, harus hati-hati. Ini kalau orang naik motor dari lawan arah tidak kelihatan ya, karena tikungannya lumayan tajam tadi. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini, nah itu ada warga sekitar, itu penjual ya, penjual pentol tapi kayaknya. Oke, kita lanjutkan. Di sini jalannya juga belok-belok seperti ini, karena sekeliling waduk itu bentuknya itu ini ya, bentuknya memanjang ya dari ujung ke ujung, lalu di tengahnya itu agak melebar. Nah, jadi juga banyak belok-belokan ya. Jadi tidak lurus saja.
tapi banyak belokan, lalu banyak tanjakan maupun turunan. Nanti kita juga melewati desa-desa ya, yaitu Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo. Kalau saya lihat di internet itu Desa Wonorejo, Dusun Wates, terus ada Dusun Suruh, terus ada lagi Dusun Boro ya, jadi lumayan luas ini ya Desa Wonorejo itu. Oke, nanti kita lihat pemukiman warganya padat atau tidak. Untuk sekeliling waduk ini masih termasuk Tulungagung ya, tepatnya masih daerah Kecamatan Pagerwojo di Desa Wonorejo. Jadi tidak sampai ke Trenggalek, tapi ada juga jalur tembusan ke Trenggalek juga ada, tapi tidak termasuk lingkup Waduk Wonorejo ini. Oke, sepertinya di depan sana kita akan melewati jembatan lagi ya. Jadi banyak sekali jembatan yang akan kita lewati. Dan di sini treknya, waduh ini masih sama seperti tadi ya, jadi harap hati-hati. Nah, itu jembatannya. Nah, jembatannya ini, nah ada sungainya seperti itu ya. Kadang sungai langsung, kadang berupa terowongan air seperti yang awal tadi. Jadi macam-macam lah ya. Oke, di depan ini agak nanjak ini jalurnya. Oke, harus agak gas ini. Mumpung sepi. Nah, ini tidak ada penerangan ya di kanan kiri, jadi kalau mau lewat sini harap hati-hati jika malam hari karena lumayan gelap ya di sini. Kalau di depan kan ada pedesaan, tapi kalau di tempat yang saya lewati ini gelap ya karena tidak ada penerangan. Dan di kanan kiri ini juga hutan ini. Jadi ya tidak ada penerangan di sekitar sini. Dan ini ada kebun warga juga, ini ada suket gajah. Nah, di pinggir itu ada motornya penduduk ya yang ke kebun. Oke, kita lanjut saja ke depan. Ini ada motor lagi. Oh, itu ada pohon tumbang. Oh, jadi ini ya rawan longsor juga ya karena berada di pegunungan seperti ini. Nah, ini seperti biasa banyak tumbuhan suket gajah di kanan kiri. Jadi sangat subur juga ini ya. Oh ya, di Waduk Wonorejo itu bisa melihat terowongan dari bawah ya. Karena saya sempat lihat di internet itu ada orang yang masuk ke dalam terowongan waduk. Jadi lewatnya adalah di dekat kantor waduknya sana ya, di bawah sana. Jadi nanti harus beberapa orang izin ke petugas lalu bisa masuk ke dalam. Jadi terowongan atau lorongnya itu berupa tangga. Jadi tangga turun berapa meter gitu agak dalam. Nah, nanti di paling bawahnya itu ada tempat atau mesin untuk mengatur atau mengecek air yang ada di waduk seperti itu. Biasanya sih yang boleh masuk petugasnya, tapi kalau ada izin khusus sepertinya boleh. Terus setelah itu lanjut nanti lorongnya naik berupa tangga juga. Tempat masuk dan keluarnya itu beda tempat. Mungkin ada teman-teman di sini yang pernah masuk ke lorong itu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nah, dan ini adalah belokan ke arah Tumpak Bledek ya. Nah, sebelah kiri tadi. Nah, itu kalau belok ke kiri itu nanti jalannya turun atau bisa parkir di warung sebelah tadi. Lalu menuju ke Tumpak Bledek. Di sana view-nya lumayan bagus ya. Jadi semacam tebing, nanti ada galian tambang. Ya lumayan bagus di situ untuk foto-foto atau untuk mencari spot untuk fotografi juga bagus. Oke, lanjut. Nah, ini di sebelah kiri tadi ada bebatuan besar dan mulai sini warungnya mulai banyak ya. Nah, ini di sebelah kiri ini ada warung, ada tempat parkir juga mungkin untuk memancing ya. Dan di depan sana nanti kita akan memasuki sebuah dusun di Desa Wonorejo.
Kalau tidak salah masuk ke Dusun Wates, Desa Wonorejo. Oke, kita turun sekarang. Nah, ini harap hati-hati karena kadang ada lubangnya di sini. Nah, itu di depan ada warung lagi sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, itu ada tukang bakso. Oke, lanjut. Sampai sini treknya sudah agak lumayan ya. Ini tidak terlalu banyak lubangnya. Oke, nah ini ada kelokan. Nah, di depan itu sepertinya ada percabangan. Nah, ini kita belok ke kiri ya. Ini kanan kiri ini sama-sama masuk ke daerah pemukiman warga. Tapi kita ambil kiri karena jalurnya lebih enak yang ini. Oke, kita turun sekarang. Nah, di depan sana setelah tikungan itu kita masuk ke daerah pemukiman warga. Jadi masih masuk ke Desa Wonorejo. Nah, mulai dari sini, nah ini tumbuhannya menjadi agak beragam ini. Oke. Nah, di kiri tadi ada rumah. Sebenarnya kita sudah masuk di kawasan pemukiman warga. Dan di sini masih banyak pohon kelapa ya, Masya Allah. Kalau daerah perkotaan Tulungagung sudah jarang ada pohon kelapa seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk ke daerah pemukiman warga. Nah, jadi rumahnya, ini ada ayam, harus hati-hati. Nah, di sini rumahnya ada rumah tradisional, terus ada yang rumah modern, jadi macam-macam. Nah, ini ada turunan. Dan di sini rumahnya ini ya, ada yang lokasinya di bawah, terus ada yang di atas. Ya, karena ada di pegunungan seperti inilah ya. Ini menyesuaikan tanahnya juga. Oke, ini tikungan. Nah, kalau sini insya Allah sudah ada penerangan ya. Karena kita melewati rumah-rumah warga, juga ada penerangannya juga pastinya di rumah-rumahnya. Tapi kalau di hutannya tadi agak gelap ya, bukan agak gelap, memang gelap ya, karena tidak ada penerangan sama sekali. Nah, ini di depan ada truk. Ini jalurnya lumayan sempit ya. Jadi jika untuk roda 4 sebenarnya bisa, cuma agak ngepres ini. Jadi khawatirnya kalau pas tikungan tadi itu kan tidak terlihat kalau ada roda 4 di lawan arahnya. Jadi harap hati-hati kalau lewat sini. Karena jalannya tidak begitu lebar seperti sebelum masuk pemukiman ini. Nah, di sini lumayan padat ya ternyata rumahnya. Oke, kita langsung gas saja. Tidak usah lama-lama. Nah, ini ada percabangan ya, mungkin kalau ke kanan itu menuju ke desa lain atau ke Trenggalek mungkin. Wallahu alam, saya juga belum pernah nyoba. Sepertinya di depan nanti ada banyak percabangan. Nah, itu saya cek foto dulu di sini. Oke, ternyata bagus juga ya di sini. Terlihat Waduk Wonorejo dari sisi lain. Jadi ini kalau dilihat dari peta itu hampir di daerah belakang waduk ya. Atau di seberangnya wisata Waduk Wonorejo itu. Jadi nanti sambil saya lihat lokasi paling belakangnya waduk ya. Kalau nggak salah di dekat jembatan. Nah, ini kita melewati turunan yang lumayan tajam tadi turunannya. Oh, di sini banyak ini ya, banyak yang punya mobil ya. Jadi lebih enak. Tapi harus hati-hati karena jalannya tidak terlalu lebar. Nah, ini banyak sekali pohon kelapa ya, Masya Allah. Oke, nah itu juga ada orang jualan, ada warung, dan pastinya ada bensin juga ya, meskipun bensin eceran ya, paling enggak buat jaga-jaga. Nah, ini kita melewati jembatan lagi ini, ada aliran sungai. Oke, kita langsung lanjut saja. Ini jalannya ada percabangan juga ya, jadi bisa pakai map atau cari
jalan yang sekiranya jalan manusiawi atau yang terlihat sering dilewati orang gitu aja ya. Cari yang jalan bagus. Nah, ini ada SD ini ya. SD berapa ini? Oh, SD 3 Wonorejo. Oh, letaknya di sini ya ternyata. Nah, ini nanjak sekali. Aduh. Lumayan ekstrim tadi, tikungan SD terus nanjak. Insya Allah. Hati-hati. Lumayan ekstrim tadi ya. Jadi harus hati-hati lewat sini. Oke, kita lanjutkan saja ini. Jika saya lihat untuk warga sekitar sini itu mata pencahariannya bermacam-macam ya. Ada yang berkebun, lalu ada yang di sawah, ada juga yang beternak. Jadi macam-macam ya. Mungkin ada warga sekitar yang menonton video ini, mungkin bisa komen di bawah ya. Kira-kira mata pencaharian warga sekitar sini itu apa saja selain itu. Kalau saya lihat sih seperti petani, terus tukang kebun, terus ada yang mancing juga, jadi macam-macam. Di daerah sini juga tidak terlalu panas ya, jadi agak redup karena banyak sekali pepohonan, jadi lumayan sejuk lah ya di sini. Karena ini juga termasuk daerah dataran tinggi ya, meskipun tidak terlalu tinggi seperti yang ada di Sendang. Dan di depan ini ada pepohonan ya, jadi kita masih memasuki daerah pepohonan. Kalau tadi kita sudah memasuki daerah pedesaan, macam-macam ya, jadi ada pedesaan terus ada pepohonan seperti ini, jadi lengkap lah ya lewat sini. Nah, ini di sebelah kiri itu ada pepohonan, sepertinya itu ya pohon jati ya, lumayan redup ya, jadi aman di sini dan segar. Dan sebentar lagi kita akan memasuki ujungnya ya, atau bagian belakangnya Waduk Wonorejo. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan berupa tulisan ya, karena akan saya cek di map, di Google Map itu ada. Jadi seperti ujung, jadi antar ujung waduk itu kan agak lancip. Nah, ini yang ujung yang belakang. Nanti sambil saya tunjukkan. Dan di sini masih memasuki daerah pemukiman warga. Nah, ini harus hati-hati. Kalau di map itu letaknya setelah pemukiman ini ya. Jadi semacam kayak ini ya, pepohonan tapi tidak terlalu lebat. Oke, kita lanjutkan, dan di sini jalurnya turun lagi. Insya Allah itu banyak sekali ya pohon kelapa ini di pojok itu. Nah, ini di depan ini ya. Jadi antara daerah pepohonan ini sampai ke daerah jembatan yang ada di depan lagi. Nah, itu kalau di Google Map itu termasuk bagian paling ujung atau bagian paling belakang dari Waduk Wonorejo. Nah, silakan bisa dilihat di Google Map. Daerah ini tidak ada namanya ya, tapi nanti sampai jembatan yang di depan itu lokasinya itu dekat pertigaan pas. Jadi ada pertigaan kanan dan ke kiri. Nah, pokoknya sekitaran daerah hutan tadi sampai jembatan yang ada di depan. Nah, itu sudah kelihatan pemukiman warganya. Dan setelah ini kita memasuki jembatan ya. Nah, kita berada di ujung paling belakang atau barat. Startnya dari hutan tadi sampai jembatan ini. Nah, kita lihat jembatannya ini. Nah, ini ada sungainya nih ya. Kita lihat ada bebatuannya juga. Nah, di pertigaan ini kita ambil ke kiri ya. Jadi ke kiri ini arah ke Tulungagung Kota. Kalau ke kanan itu menuju ke arah tembus ke Desa Samar, terus ke Kradinan, terus lanjut ke Desa Sidomulyo Pagerwojo. Tetapi jalurnya masih sulit ya. Jadi saya masih belum siap untuk mencoba ke sana. Nah, kita selesaikan dulu agenda kita kali ini untuk mengelilingi Waduk Wonorejo sampai
finish ya. Jadi nanti finishnya insya Allah sampai tempat wisata waduknya sendiri. Nah, ini ada belok kanan itu menuju ke arah SMP 4 Pagerwojo. Jadi letaknya ada di atas ini ya. Nah, ini atas ini naik ke kanan. Nah, itu menuju ke arah SMP 4 Pagerwojo. Wah, ternyata di sini ya lokasinya. Nah, ini di depan ini sepertinya ada semacam pasar ya, pasar atau toko-toko ini. Saya juga kurang tahu karena tidak ada namanya di Google Map. Mungkin ada yang tahu ini lokasi apa yang ada di depan ini. Nah, ini turunan ini sebelah kiri. Nah, ini ada rumah-rumah, ini ada warung banyak. Apakah ini pasar atau yang lain? Mungkin bisa komentar di bawah ya. Oke, setelah ini tikungan. Nah, ini kita sekarang menuju ke arah timur. Jadi ini sudah berbalik arah ya. Yang awalnya tadi berangkat ke arah barat, ini sudah menuju ke arah timur. Jadi ini berada di sebelah sisi selatannya Waduk Wonorejo. Nah, setelah melewati pemukiman warga tadi, ini jalurnya kembali ya seperti sebelumnya, yaitu melewati beberapa pepohonan dan kadang ada beberapa rumah ya seperti ini. Nah, ini rumahnya agak padat juga. Terus nah ini pepohonan lagi, jadi selang-seling ya. Dan masya Allah di sini udaranya masih sangat sejuk ya. Nah, ini pepohonan apa ini, macam-macam ini, ada buah-buahan, terus ada pepohonan liar juga ada. Dan di sini jalurnya masih sama tapi sudah mendingan ya ketimbang yang awal tadi. Tapi tetap hati-hati karena tikungannya tajam seperti ini ya. Harus hati-hati apalagi yang memakai roda 4. Nah, ini kalau di map masuk ke Dusun Boro, Desa Wonorejo. Jadi ini benar-benar luas ya Desa Wonorejo itu, Masya Allah. Nah, ini ada tikungan lagi. Wah, itu ada mobil ya. Ternyata banyak yang punya mobil juga di rumah sini ya. Oke, kita lanjutkan saja lurus. Nah, di sini ada tanjakan lagi. Harap hati-hati. Nanti kalau lurus itu tembusnya ke arah itu ya, wisata Girimulyo yang baru itu, yang ada jembatannya di atasnya. Nah, nanti tembusnya ke situ. Tapi entah nanti lama atau tidak ya, kita lihat saja ya, sambil kita mencari view-view tersembunyi atau view yang keren ya di sebelah waduk nanti. Dan di sini baterai kamera saya juga sudah menipis. Jadi mungkin nanti kalau baterainya habis, saya ganti lewat kamera HP saja ya. Karena ini juga nanggung ya, karena sebentar lagi kita sudah finish. Tinggal beberapa menit saja. Nah, ini ada truk. Ini sepertinya mau membangun apa ini? Bangunan mungkin ya. Ini sebelah kiri. Nah, itu sudah terlihat ya. Sebelah kiri itu Waduk Wonorejo. Jadi kita berada di sebelah selatannya Waduk Wonorejo. Dan di sini view-nya hampir sama seperti di awal tadi. Cuma di awal tadi kan banyak sekali pepohonan. Kalau di sebelah selatan waduk ini lebih terbuka ya. Jadi bisa melihat waduknya di sebelah kiri. Kalau di deretannya Ranukumbulu, Tumpak Bledek dan baratnya itu kan agak tertutup ya karena masih rimbun pepohonannya. Kalau di sini sudah agak terbuka. Jadi kadang bisa melihat waduknya dari sebelah sini. Sebenarnya ini sudah ketiga atau keempat kalinya ya saya lewat sini. Dulu pernah lewat keliling ini ya. Dan kalau tidak salah di depan nanti ada semacam view bagus ya. Jadi di tengah jalan nanti jalurnya lurus ke depan sana. Terus di kanan kiri itu ada pohon cemara. Jadi bagus untuk foto. Ya, nanti kita lihat sama-sama saja ya.
itu berada di sebelah selatan waduk ya. Jadi sebelumnya wisata Girimulyo. Kalau saya lihat di sini pemukimannya juga semakin ini ya, lebih modern ya. Mungkin karena lebih ke arah daerah kota ini ya, karena sudah dekat dengan wisatanya Waduk Wonorejo sendiri. Nah, Masya Allah itu di kiri terlihat ya waduknya. Nah, coba saya cari dokumentasi dulu. Nah, kita parkir sebentar di sebelah kiri jalan. Ya, lumayan terlihat luas ya di sini. Ya, jadi lumayan lah untuk foto. Nah, di depan ini adalah view yang saya maksud tadi ya. Jadi ada jalan menurun, terus di kanan kiri itu ada pepohonan cemara atau sejenisnya mungkin ya. Nah, oh maaf, ini setelah tikungan ini ya, nanti terlihat jalur lurus menurun, nanti bagus. Insya Allah. Nah, daerah sini pokoknya. Nah, di sini bagus ya, kanan kirinya itu ada suket gajah. Nah, turunan ini yang saya maksud. Nah, bagus kan? Nah, sambil saya rekam lewat HP. Oke, jadinya cukup saya foto saja ya. Karena terlalu berbahaya kalau merekam sambil tangan satu nyetir seperti ini ya. Masya Allah, bagus ya di sini. Jadi ini jalurnya benar-benar turun, terus di kanan kiri ini ada pohonan cemara atau pohon pinus ini ya. Sepertinya pohon pinus ini. Nah, Masya Allah bagus ya di sini. Nah, terus ini lanjut tikungan dan bagus ini, Masya Allah view-nya. Bagus untuk thumbnail. Oke, kita lanjut. Nah, sebelah kiri ada suket gajah seperti biasa dan ada apa ini? Tumbuhan ketan mungkin ya. Terus di kanan tadi ada padi juga. Oke, kita lanjut. Nah, di sini aspalnya agak ini ya. Harus hati-hati ini. Lumayan licin. Ada pasirnya. Dan sebentar lagi kita hampir finish ya. Kita hampir sampai di wisata Girimulyo yang baru itu. Oke, kita lanjutkan saja supaya tidak terlalu lama. Dan kita sudah berkendara sekitar ini berapa menit ya, ini sudah setengah jam lebih sedikit kalau di total tanpa berhenti. Nah, ini kanan kiri masih banyak sekali tumbuhan, Masya Allah. Jadi di sebelah selatannya waduk ini lebih ini ya, lebih terbuka ya. Jadi terlihat waduknya, terus terlihat tumbuhannya juga. Tumbuhannya juga tidak terlalu tinggi-tinggi pohonnya. Masya Allah, ternyata bagus di sini. Oke, kita lanjutkan saja. Dan ini kurang tahu ya, ini ada lampunya apa tidak. Tapi yang jelas di sini ada tiang listrik ini di sebelah kiri jalan. Oke, ini jalannya harus bersabar ini ya, harus hati-hati. Yap, setelah saya cek baterainya tinggal sedikit lagi. Jadi saya harus hemat baterai ini ya. Yap, kita lanjutkan, semoga nanti cukup baterainya. Oke, bismillah. Nah, ini ada turunan lagi. Ini kanan kiri suket gajah lagi. Ya, mungkin ada info dari penonton ya tentang tempat-tempat menarik lainnya yang perlu saya jelajahi. Mungkin bisa di pegunungan atau pantai, bebas ya. Silakan bisa komentar di bawah ya, sambil saya buat referensi supaya ada bahan untuk membuat konten selanjutnya. Oke, kita turun lagi di sini. Insya Allah ternyata banyak turunannya ya di daerah selatan waduk ini. Nah, kita lanjutkan, dan di situ ada gubuk lagi. Ini sepertinya untuk orang mancing ya. Jadi memang ya di sekeliling waduk itu banyak sekali gubuk atau tempat untuk berteduh. Jadi biasanya digunakan untuk parkir orang yang mau memancing di waduk. Ya, jadi lumayan lah ya fasilitasnya. Insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini lebih hijau ya.
Insya Allah di sini banyak sekali ya tumbuhannya, tapi tidak terlalu menutup pemandangan waduk. Nah, ini setelah tikungan jalurnya, wah ini ada kumbangan air juga ya. Harus hati-hati. Nah, Masya Allah di sini terlihat jelas ya waduknya di sebelah kiri. Dan ini kita berada di pinggir waduknya ini ya. Nah, ini benar-benar di pinggir. Nah, itu kelihatan kan airnya. Masya Allah. Nah, bagus ini. Nah, ini tiang listriknya warna merah. Ini mungkin kita sudah mendekat ke arah wisata waduk. Dan ini ada tempat parkirnya lagi untuk memancing. Oke, kita langsung bergegas saja supaya tidak terlalu lama. Nah, Insya Allah itu ada kebun jagung sebelah kiri. Nah, ini kita sudah sampai ya. Ini di wisata Girimulyo ya. Ini di depan itu. Nah, yang sebelah kiri ini adalah tempat parkirnya ya sepertinya. Oke, kita gas saja. Nah, itu sudah terlihat. Nah, itu portalnya wisata Girimulyo. Nah, wah, Insya Allah ini lumayan bagus ya bangunnya. Sebenarnya saya belum pernah masuk ke sana. Nah, itu jembatannya. Oke, kita lanjutkan. Saya tadi barusan mengambil foto jembatan ini dari jauh. Oke, kita gas. Nah, ini kita ke kanan. Kalau lurus itu tembusnya ke ini ya, ke tulisan Waduk Wonorejo itu yang tengah. Kalau zaman dulu itu masih dibuka, kalau sekarang sudah ditutup. Entah, saya juga kurang tahu kenapa sekarang ditutup. Nah, sekarang kita jalan menurun. Ini di depan ini jalurnya berkelok-kelok dan turunannya lumayan tajam, jadi harap hati-hati. Nah, ini setelah berkelok-kelok ini turun lagi. Insya Allah, jadi alhamdulillah kita hampir finish. Nah, di sini juga ada rembesan air, jadi harap hati-hati. Nah, ini jalannya menurun ya. Ini ada kelok-kelokan. Tadi kita setelah melewati gapura waduk dari atas, yang biasanya terlihat helipad ya dari atas. Nah, ini jalurnya turun. Nah, kita hampir sampai di bagian bawah. Nah, ini ada penduduk sekitar bawah Suket Gajah. Oke, lanjut saja. Ya, di depan nanti kita juga akan melewati beberapa rumah dinas ya, tapi sepertinya sudah tidak dipakai. Nah, ini bisa kita lihat, ini sebelah kanan itu ada rumah-rumah. Dan di depan itu ada tikungan. Nah, ini kita alhamdulillah sudah sampai bagian bawah. Nah, oke. Nah, itu kalau lurus itu tembusnya ke pertigaan sebelum pos tiket pintu masuk itu ya. Jadi tembusnya lewat sini. Kalau ke kanan arah ke Gondang. Nah, kalau ke kiri arah masuk ke wisatanya Waduk Wonorejo. Oke. Kita belok kiri ya. Jadi sambil masuk ke daerah wisata Wonorejo, sambil kita lihat ya bagaimana keadaannya di sana. Nah, di sini lagi tutup ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi untuk tempat wisata Waduk Wonorejo sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Jadi pertama kali dibangun itu ya sudah ada. Jadi kalau sampai di atas sana nanti kita melihat view Waduk Wonorejo dari tengah ya. Jadi di tengah terus ada tulisan Waduk Wonorejo itu. Nah, disitulah tempat wisatanya. Oh ya, ini baterai kamera saya sudah habis, jadi saya ganti lewat kamera HP. Nah, bisa terlihat ya, inilah ya bagian dalamnya Waduk Wonorejo. Ini kalau weekend biasanya rame zaman dulu itu, kalau sekarang mungkin agak sepi. Oke, kita lurus saja. Nah, di sini jalurnya lebih enak ya aspalnya. Nah, di kiri tadi juga ada aliran air. Oke, nah ini Masya Allah ini tanjakannya lumayan nanjak ini.
Oke, kita lihat saja. Nah, di sini aspalnya enak ya, karena jarang ada kendaraan berat lewat sini. Truk-truk itu jarang lewat sini. Jadi masih bagus di sini. Dan mungkin karena tekstur tanahnya dan perawatannya juga bagus. Nah, di sini bagusnya itu, nah ini di sebelah kiri ini ada semacam deretan pohonan ya yang lumayan tinggi. Nah, ini kita sudah sampai di tempat wisata Waduk Wonorejo. Nah, biasanya kalau pagi hari banyak orang goes atau jogging di sekitar sini. Dan juga ada warung-warung ya di pinggir jalan tadi. Oke, kita lanjutkan. Ini kalau ke atas ini nanti tembusnya ke pintu masuk bagian atas. Nah, sini biasanya ditarik tiket ya kalau dari atas. Tapi sekarang sedang tidak ada yang menjaga. Nah, ini kalau lurus bisa tembus ke awal start kita tadi ya. Dan ini adalah akhir dari perjalanan kita dalam mengelilingi Waduk Wonorejo. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan mohon maaf jika ada salah sebut dalam menjelaskan informasi. Silakan bisa menambahkan di komentar di bawah. Dan ini adalah beberapa dokumentasi foto yang berhasil saya ambil di lokasi Waduk Wonorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.